Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa qaddara asy-syuhura wal a'wam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Wa ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita masih mengenai Ad-Dhabitul Jali fi Ma'rifatit Tarikhil Hijri. Kitab yang membahas tentang sejarah dan metode penanggalan Islam. Penanggalan Hijriyah. Fil usbu'il madhi qad bahatna an kaifiyati hisab as-sanah al-kabisah. ما كي كيفية كيف نحاسب نحاسب السنة لكي يكون هذه السنة تكون هذه السنة السنة الكبيسة. Pekan lalu kita telah mempelajari bagaimana metode cara supaya kita mengetahui apakah tahun itu adalah tahun kabisat atau tidak. Sudah masih ingat kan cara-caranya toh? Tentang tutorialnya kan? Masih ingat tutorialnya? Ya, sebelum kita memulai pengajian kita ini, alangkah baiknya kita mulai dengan may yaqra, may yuridu ay yaqra. Silahkan. Ya, siapa yang mau baca? Fil usbu'il madi nantakil intaqalna fi safhah al-ashirah pada halaman ke-10. Wal'an nantakil ila ad-dars salis. Lidzalik, nah sekarang ini kita sudah berpindah ke pelajaran ketiga. Lidzalik, may yuridu minkum ay yaqra min qabl. Siapa yang dari kalian mau baca sebelumnya? Ya, silahkan. Tafadhal, taqaddam ila al-amam. Kal'ada, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apabila ingin mengetahui kabisat, terjadinya tahun kabisat ayu sanatin, maka kita buang as-sanata
tahun maklubatan. Yang dimaksud talatina sampai 30 ila ayyam bako sampai tersisa talatuna 30. Kelas. Masih ada. As-Safha al-11 sampai ke halaman 11 bagian atas itu. Sudah selesai kan? Cuman enggak diartikan. Ya, Pak. Syukran atas semua. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kalau mengenai penjelasan yang regruta ini yang menjelaskan bahwa kalau kita mau mengetahui apakah tahun itu tahun kabisat atau tidak, maka tahun yang kita maksud itu kurangi 30 sampainya tersisa 30 kurang lebih 30. Jadi tidak boleh kalau sudah sampai 30 sampai ke bawah 30,98. Di situ tentukan apakah dia termasuk tahun kabisat atau bukan. Kalau kita kurangi terus itu, misalnya sekarang tahun 1446 Hijriah. Kurangi 1446 Hijriah dikurangi 30. Hasilnya itu dikurangi lagi 30. Hasilnya itu dikurangi 30 sampai 30. Gitu. Sampai 30 terkurang itu. Dan hasilnya nanti terakhir itu adalah kurangi 30 sampai hasilnya itu adalah 30 atau kurang dari 30. Artinya tidak boleh 31. Karena ingat, kenapa dikurangi dengan 30? Karena istilahnya itu ada namanya siklus 30 tahun. Atau distilahkan dalam istilah ya ilmu falak itu namanya ad-daur. Ad-daur itu artinya rotasi atau peredaran bulan dalam hijriah itu. Begitu. Paham ini? Agak tinggi bahasanya kan? Mungkin agak sulit. Artinya itu dalam 30 tahun hijriah, istilahnya begini, dalam tahun hijriah itu ada istilahnya 30 tahun. Setelah 30 tahun terulang lagi dari satu. Sama seperti kita ini dalam tahun Masehi. Tahun Masehi itu ada istilahnya tahun 4 tahun siklus dalam tahun Masehi. Masih ingat? Dalam tahun Masehi itu hanya terjadi 1 tahun 4 kali, 1 kali dalam 4 tahun. Tahun kabisat dalam Masehi itu hanya terjadi 1 kali dalam 4 tahun. Jadi kalau sudah selesai 4 tahun terulang lagi. Misalnya sekarang tahun 2024. Seingat saya itu tahun kabisat itu terjadi pada tahun 2024 ini kemarin. Toh berarti tahun 2024 terjadi tahun kabisat. Dan akan terjadi tahun kabisat lagi pada tahun 2028, 2024, 25, 26, 27, 28. Jadi 4 tahun berikutnya akan terjadi tahun kabisat yang berarti ciri-ciri. Perhatikan. Ciri-ciri dari tahun kabisat di tahun Masehi itu adalah bulan Februarinya sampai tanggal 29. Artinya lebih 1 hari dalam 1 tahun. Yang biasanya tahun Masehi itu adalah 365 hari pada biasanya. Toh, biasanya tahun Masehi itu adalah 365 hari. Tetapi dalam tahun kabisat ada tambahan 1 hari. Karena bulan Februari itu ada sampai tanggal 29.
Yang biasanya adalah sampai tanggal 28. Berarti tahun kabisat pada tahun Masehi itu berapa jumlah harinya? Tadi pada biasanya itu tahun kabisat itu tahun biasanya pada tahun Masehi itu adalah jumlah harinya itu berapa? 365 hari. Kalau tahun kabisat maka berjumlah 366 karena ada tambahan 1 tahunnya. Kayak gitu. Jadi bisa dipahami nih. Jadi kalau dalam tahun Masehi itu ada istilahnya 4 tahun siklus tahun kabisat. Kalau dalam tahun Hijriah itu ada namanya 30 tahun siklus tahun kabisat atau diistilahkan dengan nama ad-daur. Ingat itu, 30 tahun siklus dalam tahun Hijriah itu diistilahkan dengan nama ad-daur. Ad-daur. Alif, lam, dal, waw, ra. Itu. Ad-daur. Ad-daur itu artinya rotasi, siklus. Yang mana kira-kira itu? Dalam 30 tahun siklus tahun Hijriah itu ada 11 tahun dari 30 tahun itu yang menjadi tahun kabisat. Bisa dipahami nih. Dalam 30 tahun itu 30 tahun Hijriah ada 11 tahun yang termasuk tahun kabisat. Apa antonim atau lawan dari tahun kabisat? Tahun Basito. Berarti berapa tahun itu tahun Basito? 11 tahun kabisat, 19 tahun Basito. Tahun kabisat itu sudah ditentukan. Tahun yang keberapa saja itu? Tahun kedua dari 30 siklus 30, tahun kelima dari siklus 30, tahun ketujuh, tahun 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29 dari siklus 30 tahun. Sekarang, bagaimana caranya kita mengetahui apakah tahun itu kabisat atau tidak? Nah, sudah dikasih tutorial yang kemarin toh. Nah, kalau yang berdasarkan tutorial dari Guru Tak Ambo Dale ini, beliau memberikan tutorial kurangi 30, 30, 30 terus 30 sampai akhirnya itu hasilnya itu adalah 30 atau kurang dari 30. Ini akhwat bisa dipahami? Ya. Kalau ikhwan bagaimana? Fahimtum? Bisa dipahami, kalau tidak bisa dipahami, saya ulangi lagi. Karena memang ini pengajiannya juga agak rumit sebenarnya. Karena dia membahas tentang sejarah dan perhitungan. Artinya perhitungan di sini itu adalah perhitungan yang digunakan dalam ilmu astronomi. Berarti secara tidak langsung kalian sudah mempelajari bagian, hanya sedikit dari bagian pelajaran-pelajaran ruang angkasa. Ini baru sebagian. Dan itu pun perhitungannya gampang. Kemarin saya kasih 2 tutorial. Caranya adalah bagaimana? Tahun yang dimaksud, tahun yang diinginkan dibagi 30, kemudian dikali 30. Baru tahun itu hasilnya itu adalah di tahun yang dimaksud dikurangi dengan hasil yang tadi. Coba, ada yang bisa hitung ini? Tahun 1431 atau 30 lah. 1430. Apakah itu tahun kabisat atau tidak? Coba dihitung. Tentukan coba.
1430. Apakah tahun Hijriah itu termasuk tahun Kabisat atau bukan? Ada yang bisa hitung itu? 1430 dibagi 30, hasilnya berapa? Bagaimana? Sudah ada hasilnya? Coba yang di online juga hitung. Berapa kira-kira itu hasilnya? Bagaimana hasilnya? Sudah ada? Akhwat, bagaimana? Oh iya ya, pelan-pelan ya, karena matematika itu harus tenang. Oh my god. Bagaimana? Sudah ada hasilnya? 20. Termasuk tahun Kabisat atau bukan? Laisa. Ah, Laisa. Kabisat atau bukan? Laisa. Bisa. Basito. Basito. Masito. Angka berapa dia hasilnya? 20. 20. 20. Oke. Hasilnya adalah tahun ini adalah tahun Basito. Basito. Oke, santum. Syukran, syukran. Ya, jadi terima kasih ya. Yang dari jauh juga sudah bisa menemukan hasilnya. Betulkah dikali dengan anu? Betulkah dikali 30? Atau dikali 5? Dikali 5? Sepertinya dikali dengan 5. Dikali dengan 5. Nah, jadi intinya begini ya. Nah, jadi berdasarkan tadi perhitungan yang dari sana itu yang kita punya teman yang di kampus yang di sana, mereka mendapatkan bahwa hasilnya adalah 20. Apakah 20 itu termasuk tahun Kabisat atau bukan? Tidak termasuk. Berarti dia termasuk tahun situ. Nah, jadi begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke Ad-Darsus Salis. Pelajaran ketiga. Coba iftahu kutubakum. Nantakil ila safhah al-adiyata ashar. Wa yani a'ni fi dars al-thalith.
Pelajaran ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Ad-darsus tsalitsu. Jadi situ bukan kaf. Di situ adalah ta, bukan kaf. Ad-darsus tsalits. Coba dilihat kitabnya itu. Ad-darsus tsalits. Pelajaran ketiga. Hurufus syuhuri wa aqsamuha. Huruf-huruf tahun dan macam-macam semacamnya. Huruf-huruf tahun dan macam-macamnya. Al-gharadu min darsi urufis syuhuri. Al-gharadu min darsi urufis syuhuri. Bukan o itu. Bukan o itu nah. Apa? Bukan ain. Di situ yang benar adalah ha. Jadi ubah itu. Jadi bukan o. Al-gharadu min darsi hurufis syuhuri. Ma'rifatul arqamil lati yadullu 'alaiha harfu kulli syahrin. Yadullu 'alaiha kullu harfi. 'Alaiha harfu kulli syahrin minasyuhuri hatta yashulat tatbiqu 'alaiha. Hatta yashulut tatbiqu 'alaiha fi talabi awwali ayyi syahrin. Fi talabi awwali ayyi syahrin. Mal mana? Apa artinya kira-kira? Saya bisa terjemahkan. Pasang badan. Akhwat. Biasanya itu sudah ada tergambarkan apa kira-kira yang akan dibaca ini. Apa al-gharadu? Ma ma'na al-gharadu? Al-ghaya. Apa artinya al-ghaya? Al-qasdu. Ma ma'na al-qasdu? Al-usul, al-mausil. Ma ma'na al-mausil? Itu semua dia sepadan. Kemudian al-ghaya, al-gharadu, al-ghaya, al-mausil, kemudian al-qasdu. Jadi sama-sama memiliki arti tujuan. Jadi apa arti al-gharadu? Tadi sudah saya sebutkan. Apa tadi? Tujuan. Al-gharadu min darsi hurufi syuhur. Tujuan dari pelajaran huruf-huruf tahun. Ma'rifatul arqam. Apa itu? Mengetahui adalah mengetahui nomor-nomor allati yadullu 'alaiha. Yang ditunjuk atau yang dimaksud 'alaiha, jadi tidak perlu diartikan itu. Yadullu 'alaiha yang dimaksud harfu kulli syahrin min syuhur. Huruf setiap bulan dari beberapa bulan. Apa bahasa Arabnya tahun? Sanatun. Jamaknya apa bahasa Arabnya bulan? Jamaknya syahrun apa?
syuhurun. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran. Sungguhnya jumlah tahun jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran yang menyebutkan bahwa inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah yang diakui oleh Allah adalah 12 syahran, adalah 12 bulan. Ada beberapa keyakinan atau beberapa kelompok itu yang mengatakan atau menetapkan bahwa jumlah bulan mereka itu adalah 12 bulan. Ada juga yang menetapkan 13 bulan. Ada yang juga menetapkan bahwa sampai 23. Jadi ada kelompok, ada agama-agama itu, agama tertentu yang dia menetapkan bahwa mereka mempunyai bulan itu jumlahnya 23, ada 30, ada juga 21. Artinya lebih daripada 12 bulan. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran mengatakan bahwa sesungguhnya bulan yang diakui oleh Allah itu adalah berjumlah 12 bulan. Berarti yang lebih dari 12 bulan itu tidak diakui oleh Allah. Yang jadi permasalahan sekarang adalah kita tidak tahu apa nama 12 bulan 12 bulan itu. Kita tidak tahu karena di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan nama-nama dari bulan tersebut. Makanya sebelum turun ayat ini ada penamaan bulan yang berjumlah 12 yang datang sebelum adanya Islam. Jadi sebelum adanya Islam ini sudah ada nama bulan-bulan itu. Yang mana nama bulan-bulan ini dia masih menggunakan huruf-huruf yang bermakna angka. Jadi masih ingat ya? Itu. Al-Ghoradu, tujuan mempelajari huruf-huruf bulan itu adalah mengetahui nomor-nomor yang ditunjukkan oleh setiap huruf dari bulan-bulan tersebut. Itu artinya. Tulis artinya. Hatta yashula tatbiqu 'alaiha. Sehingga memudahkan prakteknya dalam menentukan hari pertama dari setiap bulan. Sehingga memudahkan prakteknya dalam menentukan hari pertama dari setiap bulan. Apa sih yang dimaksud dari pelajaran-pelajaran ini? Sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai pelajaran-pelajaran huruf-huruf bulan dan macam-macamnya, maka perlu kita mengetahui bahwa penentuan hari pertama, penentuan tanggal pertama atau hari pertama dari setiap bulan itu biasa dibahas dalam ilmu hisab. Pernah dengar namanya hisab dan ruqyat? Ruqyat dan hisab, pernah? Pernah itu dengar? Tidak pernah. Berarti kalian tidak pernah melihat bahwa sudah masuk Ramadan atau sudah masuk Idul Fitri? Iya. Tidak pernah lihat di TV?
Kami orang sholat tarawih, kalau sholat jami rahimakumullah, langsung besoknya puasa. Bagaimana caranya kalian mengetahui bahwa ini sudah masuk Ramadan atau tidak? Mengenai melalui apa? Hilal. 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 Mengenai sidang isbat. 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 Dalam sidang isbat itu, metode apakah yang dipakai dalam menentukan atau mengisbatkan bahwa bulan baru sudah masuk? Metode apa yang dipakai? Metode hisab dan ruqyat. Dulu waktu saya masih kecil-kecil itu seperti kalian, kita itu sudah mengetahui yang namanya istilah ruqyat dan hisab. Karena kalau kita mau lihat tanggal apa, ini masuk Ramadan atau ini masuk masuk hari Lebaran, kita nonton TV. Kita tunggu itu TV itu. Darinya maghrib. Jadi sudah ada momen-momen waktu maghrib, sudah sholat, langsung kita cepat-cepat kembali ke rumah, lihat televisi, menunggu sidang isbat. Oh, kapan ini? Jadi begitu kita. Dan di situ tertulis metode yang dipakai untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal itu melalui metode ruqyat dan hisab. Metode ruqyat itu adalah metode yang biasa kita pakai. Kalau metode hisab itu ada beberapa orang yang pakai, seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dia memakai metode hisab. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ruqyat dan hisab? Ruqyat itu yang biasa kita pakai. Ruqyat itu adalah menentukan hari pertama dari bulan itu dengan cara ruqyat. Apa itu ruqyat? Dari kata ro'a. Melihat. Artinya kita langsung melihat memakai teleskop. Bukan mikroskop. Apa bedanya teleskop dan mikroskop? Mikroskop untuk hal yang mikro. Kalau teleskop untuk hal yang makro. Apa bedanya makro dan mikro? Makro itu kecil, makro itu besar. Mikro itu kecil. Jadi jangan sampai salah kaprah. Nanti kamu bilang, ih, itu orang kalau mau lihat hilal itu pakai apa? Langsung kamu bilang, mikroskop. Emangnya kamu raksasa? Jadi, memakai ruqyat melihat hilal itu dengan memakai teleskop. Dilihat hilal tersebut, dilihat. Oh, ini hilalnya muncul. Munculnya ya hilal ini muncul ketika waktu maghrib. Yang mana umurnya hilal ini adalah sekian. Apa maksudnya umur dari hilal? Kok ada hilal? Hilal itu perlu umur. Nah, jadi gitu. Jadi hilal itu adalah bulan sabit. Hilal itu bulan sabit. Hilal itu adalah bulan sabit yang muncul ketika sudah maghrib. Ketika matahari terbenam itu hilal muncul. Bulan sabit dia. Kenapa mesti ada umurnya? Kalau ada umur berarti ada akhir. Yang namanya umur itu berarti ada awal dan ada akhir. Makanya hilal itu dia memakai istilah umur. Berapa umurnya hilal tersebut? Berarti dari awal munculnya hilal tersebut sampai akhirnya itu bisa diperhitungkan. Oh, kira-kira hilal ini dia berumur 28 menit saja. Berarti dari sejak munculnya sampai berakhirnya hanya 28 menit munculnya hilal tersebut. Setelah itu hilal itu mati. Artinya mati itu apa? Hilang. Berarti hilal itu umurnya singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Padat dan jelasnya di mana? Karena bisa menjelaskan bahwa 1 Ramadan sudah masuk. Gitu. Jadi ketika menentukan awal dari bulan tersebut, misalnya awal Ramadan, maka salah satu metodenya adalah metode ruqyat.
Metode ruqyat itu adalah langsung melihat hilal. Hilal itu pertanda bahwa sudah masuk tanggal 1 pada bulan tertentu atau bulan Ramadan itu. Kita lihat, hilal sudah ada, umurnya ini sekian. Nah ini, maka masuk Ramadan. Bukan sekedar umur saja dilihat, tetapi dilihat ketinggiannya hilal tersebut. Karena ketinggian hilal, dari mana dilihat ketinggiannya? Dari mana permulaan diukur? Dari arah laut. Jadi kalau misalnya ada laut-laut sini, sunset, kalau kalian biasa nge-sunset, kalau kalian biasa meng-sunset dan mengset, ya. Kalau matahari terbenam, maka akan kelihatan itu ujung dari itu. Kalau sudah terbenam, oh hilang. Sementara terbenam itu, maka muncullah hilal. Kling. Nah itu, muncul hilal, ya, muncul hilal. Diukur ketinggiannya dari batas laut tersebut. Biasanya kalau kalian menggambarkan laut-laut begini, baru ada hilal. Diukur dari situ. Berapa ketinggiannya? Apakah memenuhi syarat dikatakan hilal atau tidak? Gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan metode hisab. Jadi selain menentukan tanggal 1 pada bulan tertentu dengan metode ruqyat, melihat itu, seru ya. Jadi kalau kalian masuk itu di bidang penelitian atau ahli astronomi, kalian bisa melihat keajaiban. Kalian lihat teleskop. Lihat. Itu ruqyat. Selain daripada metode ruqyat, ternyata ada juga metode apa tadi? Hisab. Apa itu metode hisab? Metode hisab itu adalah metode yang digunakan memakai pengukuran matematika dalam menghitung waktu. Jadi dia memakai matematika saja. Jadi tinggal duduk saya sini. Duduk, kemudian hitung-hitung, selesai. Jadi tidak ada proses melihat hilal. Jadi yang ada itu hanya menghitung matematika. Itu yang dinamakan hisab. Itu. Jadi menentukan tanggal 1 pada bulan tertentu itu ada 2 metode. Yang pertama itu ruqyat, yang kedua adalah hisab. Nah, inilah yang hisab ini sering dipakai Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah itu kadang dia lebih sering dia puasa lebih awal dibandingkan kita, karena kita itu hanya melihat, kita itu perlu proses untuk melihat apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau tidak. Kalau Muhammadiyah itu tinggal hitung. Jadi kalau dia itu begini. Jadi sebelum masuk tanggal 1 Ramadan, mereka sudah jauh-jauh hari itu menghitung itu. Jauh-jauh hari, bahkan sudah puluhan tahun mereka sudah menghitung bahwa pasti tanggal ini adalah tanggal 1 Ramadan. Itu. Bisa dipahami nih? Agak pusing ya? Tinggi kan? Ini karena itu tuntutan dari kitab ini begitu caranya. Kalau misalnya matematika itu enak pelajaran ini. Nah, jadi begini. Sistem huruf tahun atau abjad jumali adalah metode yang digunakan dalam kalender Hijriah untuk mempresentasikan bulan-bulan dengan huruf-huruf Arab tertentu. Nah itu. Jadi ini masih ingatkan dengan ilmu hisab al-jumal. Masih ingat kan? Nah, itu sudah. Jadi sistem orang-orang Arab terdahulu itu dia memakai sistem bagaimana? Sistem menamakan bulannya itu mereka menggunakan sistem hisab al-jumal, sama seperti tahunnya kemarin. Masih ingat kan tahun-tahun kemarin, tahun-tahun yang tadi kan? Yang sudah dibahas kemarin. Masih ingat?
Nama-nama tahun itu dia tidak menggunakan angka 1, angka 2, angka 3, tidak. Dia memakai sistem apa? Huruf dianggap sebagai angka. Gitu. Nah, jadi begini. Jadi tujuan mempelajari huruf-huruf tahun itu adalah mengetahui nomor-nomor yang dimaksud dari huruf-huruf tersebut. Jadi nanti pekan depan ini kita akan menjelaskan mengenai huruf-huruf apakah yang dipakai dalam menamakan bulan. Karena kan tadi masih ingat jumlah bulan itu berapa? 11. Meskipun ada yang mengatakan 23, 21, 30, bahkan intinya lebih dari 12. Meskipun itu, tetapi ingat, sistem penanggalan orang-orang Arab dari dahulu sampai datangnya Islam, sebelum datangnya Islam sampai datangnya Islam, dia jumlah bulannya itu adalah 12 bulan. Gitu. Nah, nanti pekan depan insya Allah kita akan membahas mengenai apa sih nama-nama dari bulan tersebut. Nah, makanya tadi tujuannya adalah mempelajari bulan-bulan ini supaya apa? Supaya bisa mempraktekkan kita praktek nanti supaya mudah mempraktekkan atau menentukan tanggal 1 dari mana? Dari awal bulan. Awal bulan itu tanggal berapa? Tanggal satunya itu hari apa sih? Gitu. Itu. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Masih bingung? Masih agak bingung? Hah? Apa yang dibingungkan di sini kira-kira? Tidak tahu apa yang dibingungkan, saking bingungnya itu tidak tahu apa yang dibingungkan. Ada Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari teman diwakilkan. Bedeng itu artinya dari Al-Dhabitul Jalli. Apa artinya itu Ustaz? Apa itu? Apa artinya Al-Dhabitul Jalli? Maknanya Makna dari? Al-Dhabitul Jalli, nama dari kitab ini. Oh iya, kita tidak pernah membahas tentang makna al-dhabitul jali. Ya. Syukron. Ya, Jadi apa sih yang dimaksud dengan ad-dhabitul jali? Ad-dhabitul jali, penamaan kitab yang dinamakan oleh Andre Gruta ini tentu memiliki maksud yang betul-betul memang sangat memiliki makna yang dalam sesuai dengan namanya tadi ad-dhabitul jali fi ma'rifat tarikhil hijri. Nah, jadi kalau kita melihat kata ad-dhabit itu berasal dari kata dhabato yadbitu. Apa itu dhabato yadbitu? Dhabato itu artinya mengatur, mengendalikan, memanajemen itu. Kalau kalian tidak tahu istilah manajemen itu artinya intinya bisa mengatur dan mengendalikan, itu namanya ad-dhabit. Makanya ad-dhabit itu adalah pengendali, pengatur. Ya. Dalam artian itu adalah sebuah prinsip yang mengatur atau ada aturan yang menjadi bahan aturan, pengatur, pengendali.
Nah, sedangkan makna al-jali itu artinya, jali apa artinya? Jalla wa ala, jalla jalalu, azza wa jalla. Apa artinya jalla? Jalla wa ala, jalla wa ala, mulia, jelas, mulia. Nah, itu. Makanya itu nama kitab ini dinamakan dengan Ad-Dhabitul Jali karena ingat Ad-Dhabitul Jali artinya tadi Ad-Dhabit artinya apa? Pengatur, pengendali. Al-Jali artinya apa? Mulia. Atau bisa kita kan artinya jelas, nyata. Fi ma'rifat tarikhil hijri, dalam mengetahui kalender Hijriah. Maksudnya apa? Ada sebuah pengaturan atau metode-metode yang jelas dan mulia untuk mengetahui yang namanya kalender Hijriah. Pengaturan tersebut, prinsip-prinsip yang nyata dan mulia itu dijelaskan dalam kitab yang dikarang oleh Andre Gurutta. Makanya kitab ini bisa dijadikan sebagai pengendali, pengaturan atau metode-metode atau aturan-aturan yang ada dalam sistem kalender Hijri. Makanya dari kemarin kita membahas tentang sejarah, kemudian kita membahas tentang apa lagi? Tentang cara-cara menentukan tahun. Cara-cara itu semualah yang dimaksud oleh Andre Gurutta. Yang dimaksud Andre Gurutta itu di situ, cara-caranya itu. Cara-cara yang dipaparkan atau diperlihatkan Andre Gurutta untuk untuk mengetahui sistem-sistem kalender Hijriah. Bisa dipahami nih? Jadi itu. Jadi sistem-sistem kalender Hijriah itu sudah ada aturan-aturan yang sudah ada aturan-aturan yang dipaparkan, dilihatkan oleh Andre Gurutta dalam kitab ini. Seperti kemarin itu kita membahas tentang metode perhitungan. Itu aturan semua itu. Aturan-aturan. Jadi itu. Jadi bisa dipahami ya? Jadi kitab ini pada dasarnya adalah membahas tentang sejarah dan aturan-aturan mengenai sistem kalender Hijriah. Supaya kita tahu. Masih ingat tujuannya kalender Hijriah itu muncul untuk apa? Untuk mengetahui bahwa perbuatan yang hak dan batil itu sudah terpisahkan. Jadi gitu. Bisa dipahami nih? Masih ada? Jadi intinya itu yang sudah kita pelajari selama itu tentang hitung-hitungan sejarah dan perhitungan. Jadi itu. Oke, masih ada? Nah, kalau sudah tidak ada, kita akhiri sampai sini. Insya Allah pekan depan kita akan mengetahui tahun penamaan dari bulan-bulan yang ada dalam sistem kalender Hijriah. Nama-namanya nanti kita lihat. Insya Allah pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya karim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim.
اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.